Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Pukul 3 Pagi. Kali ini kita akan menceritakan kelanjutan kisah yang berjudul Bertaruh Nyawa di Alas Demit Part 6 yang ditulis oleh Wahyu Aryan. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan part sebelumnya, kami sudah menaruh link di kolom deskripsi. Dan sebelum kita masuk dalam ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Pukul 3 Pagi. Tidak usah lama-lama, mari kita masuk dalam ceritanya. Malam itu, suasana semakin gila. Tanpa mereka sadari, pertarungan malam itu adalah pertarungan terakhir sebelum akhirnya mereka bebas dari cengkraman Alas Demit. Aku gak akan mati, kalianlah yang akan mati atau pergi dari sini sekarang. Kilatan-kilatan cahaya muncul setiap kelana mengayunkan kerisnya menuju demit-demit di dekatnya. Semuanya sudah terkapar, tinggal demit serigala paling besar yang masih berdiri. Hati-hati karo demit siji kuwi. Awakmu ora iso sembarangan nyekel awake. Kesaktiane gede, setara karo buta ireng sing mbok lawan karo murni. Memangnya kenapa Sanjaya? Memangnya kenapa Butari? Awake diselimuti aura jahat. Kue perlu kekuatan gede karo perlindungan sing kuat. Gorene tanganmu. Kelana mengulurkan tangannya. Melalui Sanjaya, Butari mengirimkan energi pada dirinya dan memberikan perlindungan di tubuh Kelana agar aman manakala melawan manusia serigala itu. Kelana memegang pusaka keris Kasembadan di tangan kanannya. Dia berdiri tegak sambil memusungkan dada dengan tatapan tajam lurus ke depan. Kelana sudah lebih siap untuk bertarung. Sekarang mereka berdua berhadapan dengan manusia serigala itu. Kelana mencoba menghujamkan kerisnya pada makhluk itu. Namun dengan mudah ia menghindar dan menepis setiap serangan yang diberikan Kelana. Cakaran tajam demit itu berhasil melukai leher Kelana. Kelana teriak kesakitan. Tubuhnya pun terpental agak jauh. Sontak tubuh Kelana sempoyongan. Ia berusaha berdiri tegak dengan memegang ranting pohon di dekatnya. Butari tak sempat menolongnya. Beliau masih berkutat dengan demit di depannya. Tak lama Kelana merasa ada perubahan pada dirinya. Luka cakaran itu berangsur sembuh dengan sendirinya. Mungkin ini efek energi yang diberikan Butari tadi, ucap Kelana. Kini Kelana kembali ke sedia kala lagi. Ia bangkit, lalu kembali bertarung lagi. Aku ora bakal kalah sadurunge aku ngrasakno getihmu bocah gendeng, gertak demit itu. Kelana melihat tubuh Sanjaya diam, namun mulutnya komat kamit merapalkan mantra. Setelahnya Sanjaya kembali mengentakkan kakinya ke atas tanah, lalu menghujam tubuh demit itu tepat di dadanya. Tangannya mengoyak isi dadanya, lalu mengeluarkan semua isinya. Pertarungan mereka bagai pertarungan dua makhluk yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Aku ora iso mati, aku abadi ning alas iki, ucap demit itu sebelum akhirnya menghilang melebur dengan hitamnya kegelapan malam. Memang gila, ini benar-benar gila dan gak masuk akal di nalarku, ucap Kelana. Sekarang Sanjaya tergeletak di atas tanah. Sukma Butari tampaknya sudah meninggalkan dan Sanjaya hilang kesadarannya. Sanjaya, Kelana, panggil Zafar dengan berteriak menghampiri mereka berdua. Di mana saja kamu? Tanya Kelana karena baru menyadari keberadaannya. Aku sembunyi. Kalian berdua benar-benar gila, umpat Zafar. Kelana dan Zafar mengangkat Sanjaya ke tempat lebih aman, lalu menyenderkan pada pohon. Kelana mencari bungkusan gula kelapa yang ia bawa untuk dimakan kepada Sanjaya dan untuknya sendiri. Sanjaya, apa kamu baik-baik saja? Tanya Kelana. Sanjaya lemas. Saat sadar, ia mendapati Kelana dan Zafar duduk di dekatnya sambil komat kamit meracau tak jelas. Ia lantas berpegangan pada Kelana dan Zafar untuk mencoba duduk sambil mengingat-ingat apa yang baru saja menimpanya. Kenapa badanku sakit semua? Dan kenapa aku bisa di sini? Perasaan tadi ada di dalam tenda. Gumam Sanjaya bingung.
Nafasnya tersengal-sengal. Iya, tapi tiba-tiba kau menggeram lalu keluar dari tenda, kata Zafar. Lihatlah pintu tendanya rusak, imbu Zafar. Hah? Desis Sanjaya. Tadi Bu Tari kemari, tapi hanya sukmanya saja yang kesini. Dia menggunakan tubuhmu sebagai wadah lalu menyelamatkanku dari demit serigala tadi. Sanjaya menelan ludah antara percaya dan tidak. Lalu, kemana beliau sekarang? Kelana menggeleng. Entah di mana Sukma Butari tadi. Mungkin dia sudah kembali lagi ke tubuhnya. Rupanya Butari melebihi dari apa yang ia pikirkan. Apa aku sekarang bebas saja? Tanya Sanjaya. Ya aman, jawab Kelana. Malam itu mereka bertiga memutuskan untuk istirahat dulu sebelum kembali melanjutkan perjalanan esok hari. Pintu tenda yang rusak mengakibatkan hawa dingin dengan mudah menyeruak dan menusuk hingga ke tulang. Meski demikian, udara dingin malam itu seperti menyelimuti otak dan jiwa mereka bertiga yang sudah panas akibat setiap tragedi yang menimpa mereka sejak awal. Pagi pun tiba. Malam sangat cepat berlalu saat mereka menggunakan tidur. Rasa-rasanya mata dan tubuh ingin lebih lama menikmati nikmat alam bawah sadar. Bangun, ayo kita bangun, ayo kita lanjut. Tinggal beberapa lagi kita bisa keluar dari alas ini, ajak Zafar. Walau kaki rasanya sudah ingin copot, energi yang kian lama kian terkuras, mereka harus mulai melangkahnya kaki lagi, membelah belantara hutan yang sangat lebat agar cepat menemukan sebuah kebebasan. Ya Allah, aku yakin Engkau masih sayang pada kami bertiga. Engkau masih memberikan kami kesempatan hidup untuk beribadah kepadamu di dunia yang Kau ciptakan dengan segala keindahan di dalamnya. Ya Allah, Engkau selalu ada pada setiap derap langkah kami. Semoga Engkau selalu melindungi kami bertiga dimanapun kami berada. Bismillah. Kemarin Bu Tari memintaku menulis ini. Apa sing mbok karepke ana ning kene? Mentas ngliwati iki, awakmu bakal bali ning panggon sing mbok goleki. Ora ana srengenge ning kene. Kabut-kabut bakal ngalangi mripatmu. Gunakno kresekane batinmu kanggo ngliwati wilayah iki. Aja percaya karo sapa-sapa, kecuali awakmu wong telu nek wis klebu ning kene. Aja sampai ilang pikiran lan tetep waspada. Apa itu artinya setelah melewati tempat itu kita akan selamat? Tanya Zafar. Ya sepertinya begitu, jawab Kelana dan Sanjaya bersama-sama. Kelana kembali mengeluarkan pusakanya. Ada apa Kelana? Jaga-jaga. Yang tertulis itu seperti kalimat peringatan yang diberikan Bu Tari. Sanjaya, apa kamu aman? Tanya Kelana. Aman, balasnya. Beberapa puluh meter selanjutnya keadaan mulai berbeda. Hutan menjadi lebih rapat, pohonnya tinggi-tinggi dan rumput-rumputnya yang tumbuh di area itu hampir setinggi pinggang orang dewasa. Semakin jauh melangkah, kabut tebal pun perlahan datang dan menghalangi penglihatan mereka. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan yang sangat keras. Kelana terenyah, matanya membelalak waspada. Apa itu Kelana? Tanya Zafar. Suara rintihan aneh tiba-tiba saja terdengar dengan kedengaran dekat. Kelana menoleh ke belakang, memperhatikan kondisi kedua temannya. Suara ini terasa tak asing di telinganya. Apa kalian baik-baik? Belum sempat Kelana selesai dengan kalimatnya, tiba-tiba muncul sesosok buto yang berjalan merangkak dari arah belakang, lalu menyerang Sanjaya dan Zafar di depannya. Awas Sanjaya, Zafar, teriak Kelana. Tapi usahanya terlambat. Buto itu sudah menghantam Sanjaya dan Zafar hingga terpental membentur pohon dan bebatuan di dekatnya. Sanjaya, Zafar, Kelana lebih dulu membantu mereka, lalu menjauhkannya ke tempat yang lebih aman. Angin bertiup, menerpa semua yang dilewatinya, serta membawa gumpalan kabut putih di sekitarnya. Dedaunan dan ranting kering tampak berterbangan. Rumput-rumput liar di sekitar Kelana pun sampai merebah hingga menempa tanah. Kaki Kelana sampai goyah menahan terpaan angin. Buto ireng, ucap Kelana. Tapi saat ini ia hanya melihat sendirian. Akhirnya aku ketemu kowe maneh bocah menungso. Ojo mbok pikir aku wis kalah.
Marak ngendi wae langkahmu bakal tak gudak. Ambumu kudu kabeh demit semanggon ning alas iki, termasuk aku, ucap Buto Ireng. Kelana menggeram, lalu mengatakan, aku tak perlu basa-basimu. Apa yang kamu mau? Biarkan aku pergi dari sini dengan tenang. Buto Ireng tertawa mendengarnya. Kowe pancen ora ngerti, apa ibu-ibu ora ngerti? Kabeh demit ning kene pengen ngrasakno gedemu bocah lanang cuma kliwon. Batur-baturmu iso lunga bebas saka kene, tapi ora karo kowe. Kowe tetep ning kene dadi santapanku, kanggo nambah kekuatanku. Piye? Gelem nampa tawananku? Aku diciptakan Gusti Allah dengan akal, tidak sepertimu yang hanya diselimuti tipu daya dan aura jahat. Aku enggak sudi menerima tawaran dari demit sepertimu, jawab Kelana dengan lugas, lalu menarik keris yang sudah ia genggam. Ora usah wedi Cak Bagus, Gusti Allah ngiring awakmu bakal iso taruh melawan makhluk iku. Suara Butari tiba-tiba saja kedengaran di telinga Kelana. Awakmu mung dhewe kan, yakin bakal nglawan aku? Ucap Buto Ireng lagi-lagi dengan tertawa meledeknya. Hati Kelana bergejolak, namun dia tidak punya pilihan lain. Berlari hanya akan sia-sia. Langkahnya hanya kecil, tak sebanding dengan langkah Buto Ireng yang sangat besar. Buto Ireng akan mudah mengejarnya. Kelana memberanikan diri berbicara lantang. Ning endi baturmu sijine? Mesti wis mati mergo bertarung wingi kae. Hahaha. Kelana membalas meledeknya sambil tertawa dengan lantang. Buto Ireng terpancing. Memang mudah memancing emosi demit jahat sepertinya. Buto Ireng memulai aksinya. Ia bergerak seperti akan membaca sebuah mantra. Tak lama dari situ, banyak kehadiran demit-demit lain yang berjumlah belasan. Ternyata, Buto Ireng membawa serta bala pasukan pengikutnya, yang jika dijelaskan, wujud bala pasukannya serupa manusia, namun telah lama mati dengan beberapa anggota tubuhnya yang tak ada lagi. Ekspresi wajahnya pun tampak beringas kelaparan. Bahkan, salah satu yang paling berada di depan wajahnya mengelupas, tinggal mulut yang mangap-mangap. Pocong-pocong hitam dengan wajah hitam legam pun juga muncul di antara mereka. Dimanapun selalu ada pocong-pocong itu. Aku heran, apa hutan ini adalah tempat untuk melestarikanmu? Tanya heran Kelana. Mulut-mulut mayat itu mengeluarkan suara mengeram seperti kelaparan. Kelana diam. Ia mulai merapalkan amalan untuk membuat pagar gaib untuk melindungi diri yang pernah ia baca dalam sebuah buku. Amalan yang entah akan bekerja atau tidak, karena ia baru mencobanya sekarang. Kelana lalu memakan gula kelapa di saku celananya. Sekarang ia jauh lebih siap. Apa kalian gak ada keinginan buat membantuku? Teriak Kelana pada Sanjaya dan Zafar. Melawan segini banyaknya, rasanya mustahil jika ia melakukan sendiri. Belum sempat kawannya muncul, mayat-mayat itu mulai berdatangan menyerang Kelana. Kelana banyak merobek, bahkan memutus tubuh mayat-mayat hidup itu sampai mengamburkan semua isi dalam tubuhnya hingga tercium bau busuk. Beberapa kali, Kelana mengernyit heran, merasakan tenaganya mengalir jauh lebih kuat, berkali-kali lipat dari biasanya. Keris di tangannya, layaknya sebuah pedang yang membabi buta membunuh setiap demit di dekatnya, selayaknya membunuh seekor nyamuk yang mencoba menggigitnya. Area hutan itu kini dikotori oleh potongan-potongan tubuh mayat yang berbau busuk. Sementara Sanjaya dan Zafar lagi-lagi menyaksikan Kelana bertarung. Namun kali ini berbeda. Kelana lebih brutal. Dia seperti kerasukan setan yang haus akan darah. Tapi bukan darah manusia, tapi darah demit hutan yang selalu mengganggunya. Kelana berteriak garang, lantas berdiri di atas demit-demit itu dengan dua kakinya yang mengangkang mempertahankan keseimbangan. Giginya gemerutuk. Mulutnya komat kamit merapalkan doa-doa penguat yang ia ketahui. Kelana sedikit lengah. Tanpa ia sadari, Buto Ireng bergerak menuju tempat Sanjaya dan Zafar berlindung. Aku memang kau lihat lemah, tapi jangan sekali-kali kau meremehkanku. Jika kamu berani menyakiti dua sahabatku, ku habisi nyawamu. Sanjaya, Zafar, larilah sekuat yang kalian bisa, suruh Kelana dengan berteriak. Kelana berlari mengejar Buto Ireng. Seraya berteriak memanggilnya. Jika aku mati di sini, itu lebih baik, karena aku mati untuk melindungi orang-orang yang membantuku hidup. Buto Ireng, akan kuhabisi nyawamu sekarang juga.
ucap Kelana. Ia lari secepat yang ia bisa. Mulutnya merapalkan kalimat syahadat dan bersolawat dengan lantang. Aku lebih mulia darimu. Aku akan terus bertumbuh kuat. Dan semua itu berawal dari sini, ucap Kelana. Ia menancapkan keris kasembadan tepat di perut kiri Buto Ireng. Buto Ireng menggeram, berusaha melepaskan tusukan itu dari tubuhnya. Tapi saat itu Kelana sangat kuat. Ia tak mudah dikalahkan begitu saja. Sejati ini awakmu sopo bocah menungso? Kenapa awakmu duwe kesaktian sing kaya ngene? Buto Ireng berteriak. Suaranya menggema seisi hutan. Pohon dan rerumputan dekat pun terhempas karena suaranya. Beberapa detik setelahnya, Buto Ireng tersungkur di hadapan Kelana. Ia mati dan menimbulkan bau yang teramat tidak sedap. Kelana lemas. Sanjaya dan Zafar menghampirinya, lalu membawanya menjauh dari sana, meninggalkan Buto Ireng bersama para pengikutnya yang mati di tangan Kelana sendiri. Kelana menangis, tak menyangka jika pendakiannya yang akan panjang dan banyak menemui petaka seperti ini. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Zafar bertanya. Apa jalan keluar masih jauh? Kapan kita bisa bebas dari sini? Ucap Sanjaya. Cah bagus. Apa sing ana ning alam iki kabeh ana sing gawe. Sing gawe Gusti Allah. Awakmu kabeh mlaku. Mengko bakal ana tlaga. Sadurunge awakmu bali ning panggon sing mbok karepke, resik ana awakmu nganggo banyu saka kono. Wis cukup aku le ngandani awakmu kabeh sabagus. Emben yen awakmu kabeh nambah dewasa lan kuat, aja dumeh lan aja sombong marang liyane. Ning alam iki ora nggo awakmu sing urip. Hati-hati yo, Ngger. Cah bagus. Lagi-lagi suara itu muncul, seperti suara Bu Utari yang memberi mereka bertiga sebuah wejangan yang menenangkan dengan suara lembut dan bijaksana. Apa kalian dengar juga? Tanya Kelana. Iya aku mendengarnya. Ketiganya mendengar semuanya. Aku yakin itu adalah Bu Utari. Beliau selalu mengawasi kita selama masih terangkap di sini, ujar Sanjaya. Tak lama, kabut mulai terbuka. Suasana hutan pun kian terbuka. Di ujung mata, tampak sebuah danau cantik dengan pancaran sinar matahari di permukaan. Aku seperti melihat surga, ucap Zafar. Mereka bertiga mempercepat langkah lalu membersihkan badannya yang sudah mirip gelandangan yang sudah berminggu-minggu hidup di jalanan. Aneh, segala luka dan memar sekujur tubuh mereka perlahan hilang manakala dibasuh dengan air danau itu. Telaga apa ini? Aku gak pernah mandi dengan air sesegar ini, tugas Sanjaya. Iya, aku minum pun rasanya enak. Beda dengan air galon isi ulang di kosku. Hahaha. Balas Zafar tertawa. Kelana membersihkan setiap luka di tubuhnya. Setiap basuhannya, ia masih saja kepikiran mengenai dirinya yang berubah seperti itu. Ia tak menyangka jika luka-luka di tubuhnya diakibatkan oleh pertarungan dengan demit-demit di hutan ini. Sanjaya yang menyadari Kelana pun menegurnya. Ada apa, Kelana? Kelana tersenyum. Kira-kira ada takdir apa yang disiapkan Tuhan untukku ya, sehingga membuatku menjadi seperti ini? Sanjaya menghampiri Kelana, lalu memeluknya sebagai seorang sahabat. Tenanglah, aku sebagai sahabatmu. Akan ada saat kamu membutuhkan pertolonganku. Iya enggak, Far? Ucap Sanjaya. Zafar mengangguk, seraya bergabung dengan keharuan kedua sahabatnya. Malam itu, mereka bertiga bermalam di tepi danau, menghabiskan sisa malam dengan lelah yang sudah tak tertahan. Malam itu terasa malam paling tentram mereka rasakan selama di dalam hutan. Paginya, saat burung-burung mulai berkicau, saat sinar merah di angkasa meninggi, mereka terbangun dan mulai mempersiapkan diri untuk kembali melanjutkan langkahnya pulang. Kelana mengajak Sanjaya dan Zafar untuk cepat mulai pergerakan. Ayo kita jalan lagi. Aku merasa kalau kita sudah dekat dengan tujuan kita. Ingatkan pesan Bu Utari yang kamu bisa bicarakan kemarin, ucap Kelana sambil menunjuk Zafar. Walau keadaan jauh lebih baik, tapi rasa lelah dan pegal masih saja mereka rasakan. Hangatnya selimut dan empuknya kasur sudah lama mereka rindukan. Mereka bertiga lantas berjalan melewati beberapa tanjakan dan turunan di bawah mentari pagi yang kian lama kian naik. Harapan mereka sama, yakni segera kembali bertemu dengan peradaban manusia dan segala kehidupannya.
Sampai saat mereka baru saja menaiki pegunungan untuk sekian kalinya, dari situ mereka melihat sebuah ladang warga dengan beberapa petani sedang menggarapnya. Alhamdulillah, kita selamat, kita selamat. Allah masih memberi kita kesempatan hidup. Kita mau lewat mana? Tanya Kelana. Mereka bertiga sejenak istirahat sambil mencari jalan turun menuju ladang ke bawah sana. Beberapa saat kemudian, setelah jalan sudah ditentukan, mereka kembali melangkah lagi. Langkah mereka saat itu sangat yakin, karena langkah mereka menuju sebuah kebebasan yang sejak kemarin mereka tunggu. Aku bebas, aku selamat. Setelah mencari yang cukup jauh karena harus mengelilingi satu bukit dahulu, mereka bertiga pun sampai pada tempat yang mereka harapkan sejak lama. Mas, panggil bapak-bapak yang tak jauh dari keberadaan mereka. Mas, masnya dari mana? Dari Mendaki. Kok keluar hutan dari sini? Tanya bapak-bapak itu dengan rasa penasarannya. Kami dari Mendaki, Pak. Kami sempat salah jalan, lalu mencari jalan turun yang lain, dan sampai ke sini. Jawab Kelana sedikit berbohong, karena belum ingin cerita sebenarnya diketahui orang lain. Bapak-bapak itu memperhatikan mereka bertiga seperti menaruh rasa curiga. Lalu mas-masnya naik apa lewat sana? Desa Wanadia, Pak. Bapak-bapak itu terkejut mendengarnya. Pasalnya, Desa Wanadia berjarak cukup jauh dari tempatnya. Apa di sini ada ojek yang bisa mengantar kami ke sana, Pak? Kendaraan kami di sana. Tanya Sanjaya. Mampir ke rumah saya dulu, Mas. Sepertinya kalian kelihatan lelah, aja bapak itu. Di rumahnya, mereka disuguhi beberapa makanan dan minuman yang sudah beberapa hari ini tidak mereka rasakan. Sembari makan, mereka kembali ngobrol soal perjalanannya. Lain kali lebih hati-hati lagi. Di dalam hutan, banyak sekali makhluk ciptaan Tuhan yang tidak bisa kalian tebak bagaimana watak dan wujudnya. Sebagai manusia, kita hanya bisa belajar dan berdoa agar dijauhkan dari segala mara bahaya yang datang. Bersyukurlah kalian bisa turun dengan selamat. Kelana terkejut mendengar perkataan beliau. Apa bapak ini tahu cerita sebenarnya? Tanya Kelana dalam hati. Kelana menganggukkan kepalanya, tak tahu harus menjawab bagaimana. Jadikan ini pembelajaran ya, Mas. Lain kali lebih hati-hati lagi, ucap beliau lagi. Saat sore, mereka diantar oleh beberapa warga ke Desa Wanadia tempat mereka mulai pendakiannya. Kemudian sejenak istirahat di rumah Pak Teguh lagi untuk sekedar cuci muka dan menghela napas. Beberapa warga yang berpapasan melihat mereka dengan wajah yang tak biasa. Sebaiknya kita cepat-cepat pulang saja. Orang-orang menatap kita seperti curiga, ajak Safar. Sanjaya dan Kelana pun langsung setuju. Namun ternyata Pak Teguh mendengar percakapan mereka. Tidurlah di sini dulu, Mas, ucap Pak Teguh menawari mereka, lagi-lagi dengan senyum dan tatapan curiga. Bahaya jika kalian langsung pulang, imbuh beliau. Malamnya mereka kembali dijamu oleh beliau. Beliau memang terkenal baik sekali kepada setiap pendaki yang singgah di rumahnya. Malamnya, untuk sekian kalinya mereka bertiga tidur di atas ketinggian yang berselimut hawa dingin. Bedanya malam ini tanpa rasa waspada akan demit bahaya yang mengintai, karena tidur di rumah Pak Teguh. Paginya, sekitar pukul 9, mereka bertiga pamit untuk kembali ke kota di mana mereka mengenyam pendidikan tinggi. Hati-hati ya, Mas, jangan kapok. Dan jika kembali mendaki ke sini lagi, datanglah kemari, jangan sungkan, pesan Pak Teguh sebelum mereka bertiga memutar gas motornya.